Imagologi itu orang yang capetang maca Sampai kelangkang. yang dia sibuk membicarakan kalangkang, membicarakan bayangan, sesuatu yang lain, gitu. Sesuatu yang lain yang sama sekali nggak ada relasinya secara signifikan dengan ya bukan hanya mengganggu itu ya, kan mengembalikan ke titik nol sebetulnya. Menurut saya sih mengembalikan ke titik nol karena kualifikasi manusia bukan dari apa yang dia lakukan dan manfaatnya, tapi lebih pada Kumaha pujian orang. yaitu dari pujian orang. Dan kadang-kadang kan pujian orang itu juga belum tentu pada hal yang positif. Jangan-jangan dia memuji hanya karena buat kebetulan aja satu pikiran, satu tujuan, dan itu belum tentu juga menjadi positif bagi banyak orang atau bagi dirinya sendiri gitu. Oke, saya ingat satu frase di HHM, capetang maca kalangkang. Gimana kaitannya sama itu? Ada dua, ketika bicara kalangkang kan berarti ada term yang lain, yaitu objek dari atau subjek dari kalangkang. Kalangkang itu bayangan. Ya, bayangan. Ya. Kalangkang itu bayangan. Dan kita memang dalam konteks imagologi kita lebih capetang. Capetang itu artinya rajin atau begitu pasif. Tangkas, cerdas. Tangkas, pasif membicarakan kalangkang, membicarakan imago. Tanggap, Tanggap, peka, gitu ya. Dan reto sangat fasih mungkin ya. Fasih, Terampil ngomongnya. Ya, peka terhadap bayang-bayang, sementara objek atau subjek dari bayangan itu yang menjadi sumber bayangan itu jangankan dibicarakan, barangkali disadari dan disentuh pun tidak. Itu yang paling sementara kan gini, kadang tidak jarang atau lebih sering kita melihat bayangan itu tidak sama persis. Tidak sama persis, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, bisa lebih besar dari objeknya, bisa lebih kecil dari objeknya. Jadi tidak sama persis, itu sifat bayangan. Sifat bayangan, ya. Dan oleh karena itu sebetulnya membicarakan imago, membicarakan bayangan, itu membicarakan sesuatu yang lain dan berbeda dari apa yang menjadi sumber asalnya. Oke. Ya kalau kita membicarakan tentang manusia dan kemanusiaan dalam wacana imagologi, itu yang dibicarakan bukan lagi manusia, tetapi kalangkangnya. Kalangkang aja, imaji kita tentang manusia dalam perspektif, dalam sisi yang kalangkang itu, bukan yang sesungguhnya. Kalangkang kalau bayangan itu biasanya hitam. Ya hitam, bentuknya nggak jelas. Bentuknya nggak jelas kan, gitu. Bisa ditebak siapapun, bisa salah, bisa benar, cenderungannya bisa salah. Dan berubah-ubah. Seperti diungkap dalam konsepsi guhanya Plato gitu ya, bahwa dalam konteks imago itu kita seperti melihat bayangan di dinding guha. Kita berasumsi bahwa bayangan itulah yang sesungguhnya dunia ini, kenyataan ini. Padahal bukan, tidak sama sekali. Nah, imagologi itu orang yang capetang maca kalangkang. Yang dia sibuk membicarakan kalangkang, membicarakan bayangan, sesuatu yang lain, sesuatu yang lain yang sama sekali nggak ada relasinya secara signifikan dengan sumbernya. Karena ketika bayangan kan paling tidak ada tiga hal yang harus dibicarakan. Pertama, bayangan itu sendiri, kemudian yang kedua objek, yang kedua cahaya yang terhalangi oleh bayangan itu. Oke, yang sumber yang membuat bayangan itu muncul dari benda. Ada tiga itu. Oke. Iya, banyak hal yang sebetulnya perlu dibicarakan, dan imagologi hanya peduli dengan bayangan itu. Dengan bayangan lain tidak. Apa efeknya menurut Haji Hasan Mustafa? Ya, efeknya kita selalu tertipu. Kita selalu akan tertipu, dan oleh karena itu kita akan selalu frustasi, kita akan selalu bukannya kecewa. jadi gembira karena banyak orang yang lain. Iya, bisa jadi. Itu kan paling gampang ketimbang. Ya, pada gini, kabar baik dari imagologi adalah semua orang bisa tampil. Ya. Karena tadi orang dulu di zaman ideologi, yang tampil adalah orang yang memiliki pemikiran yang keren, kutipan yang keren, cerdas,
satu pernyataan dengan pernyataan lain logis yang ngutip banyak hal dan lain sebagainya, baru kemudian dia berhak mendapatkan komentar pujian. Nah di zaman imagologi itu justru yang nggak laku. Dulu misalnya yang tampil adalah yang cantik. Kalau cantik itu satu gagasan kan. Dan ada kecenderungan untuk real, dia cantik murni dan lain sebagainya. Di zaman imagologi nggak penting itu, nggak penting ada pikiran atau enggak. Nah karena itu semua orang boleh tampil. Bisa tampil. Ya, bisa. Itu kan membahagiakan semua orang. Iya sih. Saya dulu punya pikiran gitu ketika untuk pertama kalinya internet ya, dunia internet, komunikasi internet itu muncul. Saya punya gambaran, punya imaji. Punya pikiran. Kalau semua orang bisa menginformasikan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, maka tidak ada lagi berita bohong. Dulu saya berpikir kayak begitu. Gitu. Tapi kemudian ketika media sosial muncul yang memberikan kemungkinan setiap orang menginformasikan apa yang dialaminya, apa yang dipikirkannya, yang terjadi di luar apa yang saya pikirkan jauh sekali. Karena tiba-tiba kebohongan pun bisa muncul. Dan yang paling unik ini yang tidak diduga oleh saya, yang saya asumsikan dulu semua berita bisa jadi benar adalah kalaupun muncul kebohongan, orang lain akan memberikan counter terhadap kebohongan itu. Yang ada sekarang yang muncul. Dulu menganggap kayak gitu. Saya punya asumsi begitu. Kalaupun ada berita bohong, ada orang lain yang meng-counter itu, menolak itu, mengkritik itu. Yang muncul sekarang tidak sedikit kebohongan yang didukung oleh banyak orang. Sehingga kita karena sesuai selera. Bisa jadi. Atau ya selera. Atau dia ikut-ikutan itu supaya tampil aja sih. Yang penting kan dia masuk terabsen dalam wacana itu, dalam cerita itu, ya terlepas informasinya benar atau tidak. Ya orientasinya hanya dia bisa tampil saja. Persoalannya kan hidup tidak sekedar cukup tampil, itu masalahnya. Ada asumsi yang keliru berarti. Dulu asumsinya semua orang jujur. Nah itu. Semua orang cerdas. Semua itu kan sisa dari zaman ideologi. Ya, sisa zaman ideologis. Nah, saya memprediksi masa depan itu mungkin persoalannya kesalahannya dalam tanda kutip ya, karena mengukur masa informasi sekarang atau masa imago sekarang dengan tata pikir ideologis. Gitu. Semua orang jujur dan dia tidak nyaman dengan kebohongan. Jadi ternyata zaman sekarang malah banyak yang merasa nyaman dengan kebohongan dengan dibayar oleh popularitas. Itu yang jadi masalah. Jadi karena asumsinya keliru, maka hasil peramalannya menjadi keliru. Jadi keliru. Kalau begitu yang terjadi sekarang orang-orang tidak jujur, bisa jadi begitu? Bisa jadi tidak jujur. Yang kedua mungkin naif. Naif atau tidak punya pikiran. Dia tidak punya ukuran. Kalau ini jujur, ekspresi saya ini jujur atau apa gitu. Jelas. Kita akan perjelas apa yang nyebabin. Berarti kan ada potongan ya, ada apa? Zaman ideologi itu mestinya membuat orang memiliki pikiran tertentu, memiliki kejujuran, sehingga ketika masuk ke zaman media yang bebas, tadi diduga di situ ada pasar kejujuran, pasar pengetahuan yang saling menguatkan. Ternyata itu tidak bisa, berarti ada zaman ideologi kemudian terpotong ada missing link. Ada missing link di situ, kemudian ketika masuk zaman imagologi menjadi kacau balau seperti ini. Kita akan teruskan setelah ini, istirahat dulu.